Mary Trintignant lahir pada tanggal 21 Januari 1962 di Boulogne, Prancis. Dia terlahir dari seorang aktor Prancis bernama Jean-Louis Trintignant dan istrinya yang seorang sutradara, produser dan penulis skenario bernama Nadine Marquand. Mary sepertinya sudah ditakdirkan menjadi bintang sejak lahir. Dia pertama kali muncul di layar pada usia 4 tahun dalam sebuah film yang disutradarai oleh ibunya dan dibintangi oleh ayahnya juga. Di usianya yang ke-9 tahun, dia harus mengalami peristiwa yang menyedihkan, di mana adik perempuannya meninggal secara tragis. Tragedi ini menyebabkan Mary menarik diri dari semua orang, dan dia berhenti berbicara sama sekali untuk satu waktu yang benar-benar membuat orang tuanya menjadi khawatir. Dia kemudian mulai berbicara lagi, tetapi tetap pendiam dan menarik diri. Orang tua Mary kemudian bercerai pada tahun 1976 saat Mary berusia 14 tahun. Saat itu Mary mulai menyukai hewan dan telah mempertimbangkan untuk menjadi dokter hewan. Saat itu juga dia masih menderita rasa malu yang parah sehingga membuatnya sulit untuk tampil di depan orang lain. Namun saat menginjak pertengahan remaja, dia memutuskan untuk berkomitmen pada dunia akting dan memutuskan bahwa itu akan menjadi pilihan karirnya. Pada usia 16 tahun, dia akhirnya membintangi sebuah film. Mary akhirnya terus bermain dalam sedikitnya 30 film berbahasa Prancis, baik di Prancis maupun Hollywood. Dia menyatakan bahwa dia menikmati memerankan wanita-wanita yang terpinggirkan. Dia juga dikenal sebagai seorang aktris yang serba bisa. Mary menikah sebanyak 2 kali dan dia juga ibu dari 4 orang putra. Pada awal tahun 2002, saat itu dia masih menikah dengan suami keduanya, yaitu seorang sutradara bernama Samuel Ben-Sittrit. Mary pergi ke sebuah konser sebuah band bernama Noa Desir. Dan di pesta setelah konser, dia bertemu dengan penyanyi utama dari band itu yang bernama Bertrand Cantat. Dan keduanya langsung tergila-gila. Bertrand sebenarnya telah menikah dengan Christina Radi, seorang direktur seni, penulis dan penerjemah keturunan Hungaria. Mereka telah menikah pada tahun 1997 dan pasangan ini memiliki 2 orang anak. Tetapi sebelum kelahiran anak kedua mereka, pernikahan pasangan ini menjadi hancur. Sebagian besar terjadi karena perselingkuhannya dengan Mary. Namun kisah cinta antara Mary dan Bertrand tidak selalu berjalan manis. Mereka berdua saling menunjukkan kecemburuan yang tidak masuk akal terhadap masa lalu masing-masing. Dan di usia mereka berdua memiliki masa lalu yang cukup buruk, di mana mereka sama-sama telah menikah dan memiliki anak. Hubungan mereka dengan mantan pasangan mereka menyebabkan banyaknya gesekan. Pada bulan Juli 2003, Mary pergi ke Vilnius, Lituania bersama ibu, saudara laki-laki dan putranya yang masih berusia 17 tahun. Tujuannya agar dia dan ibunya dapat menyelesaikan pekerjaan sebuah film televisi di mana Mary memainkan peran utama. Namun Bertrand tidak mau ditinggalkan Mary terlalu lama dan memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Syuting berjalan dengan sangat baik, tetapi para pemain dan orang-orang yang bekerja di film tersebut memperhatikan kedekatan Bertrand dan Mary seringkali mengganggu acara syuting mereka. Bertrand terlalu sering menelponnya atau tiba-tiba muncul di lokasi syuting. Pada malam hari di tanggal 26 Juli, mereka berada di sebuah kamar hotel ketika sebuah pesan mesra terkirim antara Mary dan suaminya. Mary membacakan pesan itu kepada Bertrand tetapi tidak membacakan bagian terakhirnya.
Dan saat Bertrand membaca pesan itu sendiri, membuatnya menjadi sangat cemburu. Dia merasa bahwa cara wanita itu berbicara kepada suaminya masih terlalu mesra dan mereka bertengkar hebat karena hal ini. Bertrand menyerang Mary sepanjang malam dengan terus-menerus menanyai dan menuduhnya tentang hubungannya dengan suaminya. Pelecehan yang dilakukan pada Mary berlangsung sepanjang malam dan di dini hari ketika Mary berada di kamar mandi, Bertrand memukulinya dengan sangat keras sampai dia pingsan. Bertrand kemudian mencoba membangunkannya, tetapi Mary tidak bangun. Dan Bertrand memutuskan untuk menaruh tubuh Mary yang babak belur itu di atas tempat tidur. Selanjutnya, setelah menyadari bahwa wajah Mary membengkak dan dia masih belum sadar juga, Bertrand menelpon suami Mary. Saat itu dia benar-benar panik dan Samuel menyarankan Bertrand untuk segera memanggil Vincent, yaitu saudara laki-laki dari Mary. Vincent datang ke kamar hotel secepat mungkin. Awalnya berpikir bahwa saudara perempuannya itu mungkin dalam keadaan mabuk berat. Namun saat dia melihat kondisinya, dia segera meminta bantuan medis dari rumah sakit. Namun semuanya sudah terlambat. Mary dinyatakan sudah jatuh koma. Bantuan datang sekitar 7 jam setelah pemukulan pertama terjadi. Saat pihak berwenang pertama kali tiba di kamar hotel, Bertrand memberitahu mereka bahwa Mary terjatuh ke belakang dan kepalanya terbentur radiator saat mereka bertengkar. Petugas darurat segera membawanya ke rumah sakit di Vilnius. Bertrand juga dirawat di rumah sakit yang sama karena menderita keracunan alkohol dan obat penenang yang mematikan, dan lambungnya perlu segera dikosongkan. Mary segera menjalani operasi untuk mencoba meringankan tekanan pada otaknya, dan dokter mencatat bahwa peluangnya untuk bertahan hidup sangatlah kecil. Dia telah mengalami koma yang sangat-sangat dalam. Bertrand dijadwalkan akan keluar dari rumah sakit pada hari Senin untuk bisa segera diinterogasi. Tetapi rumah sakit merasa bahwa dia masih memerlukan pengawasan medis dan mereka menahannya untuk observasi selama 1 malam lagi. Polisi masih membuka kemungkinan bahwa Mary mungkin memang terjatuh dan kepalanya terbentur seperti yang dikatakan oleh Bertrand. Dan mereka berencana untuk berbicara dengan Bertrand agar semuanya menjadi jelas. Namun keluarga Mary tidak terlalu yakin kalau yang terjadi itu adalah sebuah kecelakaan. Karena mereka tahu bahwa Mary dan Bertrand memiliki hubungan yang tidak stabil, dengan pertengkaran terus-menerus yang terjadi di antara mereka. Pada satu titik sebelum berangkat ke Lituania, mereka bahkan telah putus. Kondisi Mary tidak menunjukkan perbaikan apapun, dan peluangnya untuk sembuh hampir nol. Orang tuanya kemudian memutuskan untuk memindahkannya ke rumah sakit di Perancis meskipun tidak sesuai dengan anjuran dokter. Tetapi ibunya bersikeras mengatakan jika Mary memang harus meninggal, dia ingin putrinya itu meninggal di Perancis. Sesaat tiba di Perancis, Mary menjalani operasi lagi dan dokter di sana juga kurang optimis tentang peluangnya untuk bisa bertahan hidup. Saat itu Bertrand telah ditahan di Lituania dan dia tetap bersikeras bahwa semua yang terjadi itu hanyalah kecelakaan saja. Dia masih sama memberitahu polisi bahwa mereka berdua bertengkar hebat dan Mary terjatuh ke belakang dan kepalanya terbentur, seperti yang dia katakan sebelumnya pada polisi. Bertrand hadir di pengadilan untuk pertama kalinya pada tanggal 31 Juli. Dan selama sidang, hakim telah memutuskan untuk memperpanjang penahanannya hingga tanggal 14 Agustus untuk melanjutkan penyelidikan dan mengumpulkan lebih banyak bukti. Pada tanggal 1 Agustus 2003, seorang ahli bedah saraf di klinik tempat Mary dirawat menyatakan Mary telah meninggal dunia di pagi hari itu.
setelah mengalami edema cerebral. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk menyadarkannya sejak dia tiba. Mary meninggal dunia pada usia 41 tahun karena pembengkakan otak. Otopsi dilakukan terhadap Mary dan hasilnya mengungkapkan bahwa dia mengalami pemukulan di kepala dan wajahnya sedikitnya sebanyak 19 kali. Hasil otopsi membantah versi kesaksian dari Bertrand bahwa dia hanya menamparnya sebanyak 4 kali. Bertrand masih tetap ditahan di Lituania pada saat itu dan sedang diselidiki oleh jaksa setempat. Namun penyelidikan formal terpisah juga dibuka di Prancis. Penyelidikan formal itu hanya selangkah lagi dari tuntutan yang diajukan terhadapnya. Namun ekstradisi ke Prancis tidak dipertimbangkan meskipun ada penyelidikan terpisah di sana. Pada tanggal 21 Agustus, Bertrand diperiksa untuk pertama kalinya oleh hakim Prancis. Pada saat itu belum ada keputusan akhir tentang apakah kematian Mary karena kecelakaan atau tidak. Dan Bertrand masih dicurigai membunuh Mary secara tidak sengaja. Namun, dia memang telah mengakui bahwa dia sempat menamparnya. Bertrand tiba untuk diperiksa di kantor kejaksaan Vilnius dengan tangan diborgol dan jaket menutupi kepalanya. Selama pemeriksaan ini, otoritas Lituania juga mendatangkan 2 orang saksi. Yang pertama adalah seorang pria Inggris yang menempati kamar hotel di samping kamar pasangan itu. Dan dia mengatakan bahwa dia mendengar mereka bertengkar sepanjang malam pada tanggal 26 Juli. Tetapi dia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Yang kedua adalah seorang asisten sutradara asal Lituania yang menggambarkan perilaku pasangan itu sebelum pertengkaran terjadi. Sementara itu, laporan toksikologi juga muncul dan menunjukkan bahwa Bertrand tidak terdapat obat terlarang dalam tubuhnya pada malam insiden. Tetapi bahwa dia memiliki sejumlah besar alkohol dalam tubuhnya serta adanya jejak obat penenang. Pengacaranya kemudian membuat pernyataan kepada pers yang mengatakan bahwa Bertrand merasa bertanggung jawab atas kematian Mary dan dia tidak berusaha untuk menghindari dari tanggung jawabnya itu. Sidang Bertrand atas tuduhan pembunuhan dimulai pada tanggal 16 Maret 2004. Lebih dari 200 orang wartawan, sebagian besar warga Prancis telah datang ke Vilnius untuk meliput persidangan. Keluarga dan teman-teman Mary dan Bertrand juga ikut hadir. Di hari pertama, Bertrand bersaksi dan dia berbicara tentang cinta yang luar biasa di antara dirinya dan Mary. Dalam kesaksiannya, dia mengaku telah menampar Mary sebanyak 4 kali dengan keras, tetapi mengatakan kepada pengadilan bahwa kematian Mary itu adalah kecelakaan. Dia menyatakan bahwa Mary menjadi marah dan Mary yang menamparnya terlebih dahulu. Hal itu membuatnya menjadi kehilangan kendali dan semuanya terjadi begitu cepat. Bertrand kemudian diizinkan oleh pengadilan untuk berbicara kepada keluarga Mary dan kepada mereka dia berkata kalau dia mencintai anak-anak Mary. Dan dia ingin memberitahu mereka bahwa Mary tidak meninggal dunia karena kebencian. Bertrand terus menangis dan terus mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan saja. Bertrand mengajukan banding ke pengadilan melalui pengacaranya untuk mengklasifikasi ulang kasusnya sebagai pembunuhan yang tidak disengaja, bukanlah pembunuhan berencana. Ibu Mary juga bersaksi di pengadilan dan berkata bahwa kesannya tentang Bertrand sangatlah salah. Dia awalnya berpikir kalau dia adalah pria yang lembut, namun ternyata tidak. Pada tanggal 17 Maret 2004, mantan istri dari Bertrand juga ikut bersaksi. Dia menyatakan kalau mantan suaminya itu adalah seorang pria yang jujur, baik hati dan sangat lembut.
dan dia menyangkal bahwa Bertrand pernah melakukan kekerasan terhadapnya. Suami Mary, Samuel, juga ikut bersaksi, mengatakan bahwa Bertrand terlalu pecemburu dan lebih banyak menangis untuk dirinya sendiri daripada untuk Mary. Dia juga mengatakan kepada pengadilan bahwa Christina, mantan istri Bertrand, pernah memberitahunya bahwa dia juga telah menjadi korban kekerasan dari Bertrand, di mana Bertrand pernah memukulnya dan bahkan mengejarnya dengan pisau. Dalam pernyataan penutup, jaksa menuntut agar Bertrand menjalani hukuman minimal selama 9 tahun. Dan mereka menyatakan bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti. Pengacara Bertrand sendiri berpendapat bahwa dia seharusnya menjalani hukuman tidak lebih dari 6 tahun, dengan alasan bahwa dia tidak bermaksud untuk membunuh Mary. Pada akhirnya, Bertrand dinyatakan bersalah atas pembunuhan dengan maksud tidak langsung dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Bertrand terlihat tenang saat vonis itu diumumkan. Putusan tersebut pada awalnya diajukan banding oleh keluarga Mary yang menginginkan hukuman yang lebih berat bagi Bertrand. Dan kemudian Bertrand juga mengajukan banding yang menginginkan pengadilan tinggi untuk mengklasifikasi ulang kejahatannya dan meringankan hukumannya. Namun kedua belah pihak akhirnya memutuskan untuk membatalkan banding mereka yang menjadikan putusan 8 tahun pertama sebagai putusan final. Atas permintaan pengacaranya, Bertrand dipindahkan dari penjara Lituania ke penjara di Prancis pada tanggal 28 September 2004. Nadine, ibu Mary, terus menolak kesaksian dari Bertrand dan menjulukinya pembunuh dalam buku yang ditulisnya tentang putrinya dan dalam wawancara yang dilakukannya sejak kematian Mary. Bertrand pada akhirnya dibebaskan dari penjara dengan pembebasan bersyarat pada tanggal 16 Oktober 2007. Setelah menjalani hanya 4 dari 8 tahun hukumannya, karena dia dinilai berperilaku baik. Salah satu syarat pembebasannya adalah bahwa dia harus menerima konseling secara rutin dan bahwa dia harus menahan diri dalam musik maupun wawancara. Pembebasannya menuai kritik luas dari aktivis hak perempuan dan orang tua Mary, yang gagal membujuk Presiden Prancis dan Hakim Prancis untuk memblokir pembebasan bersyaratnya. Namun semuanya ini belum selesai. Berita kematian Mary muncul kembali di media hampir 3 tahun setelah pembebasan Bertrand. Ketika pada tanggal 10 Januari 2010, mantan istri Bertrand, Christina, ditemukan dalam keadaan tergantung. Diketahui setelah Bertrand bebas dari penjara, dia tinggal di rumah Christina. Dan dia mencoba untuk memenangkan hati Christina kembali dan mengancamnya akan menghabisi nyawanya jika dia menolak. Bertrand bahkan memotong lengannya saat makan malam di depan anak-anak mereka. Dan dia menyatakan bahwa pada malam itu dia tidur di kamar sebelah dan tidak menyadari apa yang telah terjadi pada mantan istrinya. Jasad Christina baru ditemukan keesokan harinya oleh anak-anak mereka. Sebelum kematiannya, Christina telah mengadu kepada teman-teman dan keluarga bahwa Bertrand telah menyiksanya secara fisik dan mental. Dan sekitar 6 bulan sebelum insiden ini terjadi, dia meninggalkan pesan suara kepada orang tuanya yang menyatakan kegilaan Bertrand, di mana dia menyerangnya hingga giginya patah, sikunya bengkak dan tulang rawannya patah. Dan dia menambahkan kalau dirinya harus menghilang dengan pindah ke negara lain agar nyawanya bisa selamat. Namun pihak berwenang akhirnya memutuskan untuk tidak mengajukan tuntutan terhadap Bertrand, karena dari hasil otopsi dikonfirmasi kalau Christina menghabisi nyawanya sendiri. Pada bulan Oktober 2010, 3 bulan setelah status pembebasan bersyaratnya berakhir,
Bertrand dinyatakan telah menjalani hukumannya sepenuhnya. Dan dia segera melanjutkan karir musiknya dengan sebuah pertunjukan di Bordeaux. Kembalinya dia ke dunia publik dan musik sekali lagi membuat marah kelompok dari hak-hak perempuan dan keluarganya Marie. Pada tanggal 30 November 2010, band Noir Désir mengumumkan bahwa mereka bubar untuk selamanya. Sang gitaris menyatakan bahwa dia keluar karena adanya perbedaan emosional dan masalah musikal dengan Bertrand. Sang drummer mereka juga menyatakan bahwa tidak ada gunanya membiarkan band tersebut tetap hidup dengan nafas buatan. Tak lama kemudian, Bertrand merilis pernyataan yang mengatakan bahwa dia akan tetap melanjutkan karir musik solonya. Pada tahun 2018, dia dijadwalkan tampil di sebuah festival musik di Normandi. Hal ini mendorong dibuatnya sebuah petisi yang ditandatangani oleh hampir 75.000 orang, menuntut agar Bertrand disingkirkan dengan menyatakan bahwa dengan mengundang Bertrand, mereka meremehkan KDRT dan kekerasan terhadap perempuan. Bertrand pada akhirnya mengumumkan bahwa dia mengundurkan diri dari festival itu dan membuat pernyataan yang mengatakan kalau dia tidak pernah berusaha untuk mengurangi konsekuensi dari tindakannya dan dia telah menjalani hukuman sepenuhnya. Pada bulan Januari 2022, sebuah film dokumenter dirilis tentang kehidupan Marie yang dinarasikan oleh ibunya. Ibunya menyatakan bahwa dia membuat film itu karena dia menginginkan orang-orang mengingat sesuatu yang membahagiakan tentang Marie. Dia tidak ingin putrinya itu dikenang hanya sebagai wanita yang teraniaya. Ketika ditanya apa yang dia rasakan terhadap Bertrand, Ibu Marie menjawab kalau dia tidak akan pernah memaafkannya. Dia menyebutkan bahwa pengampunan sejati adalah melupakan kesalahan yang telah dilakukan orang pada kita. Dan dia tidak akan pernah bisa melupakan hal yang dilakukan Bertrand padanya, sehingga dia tidak akan pernah memaafkannya. Well, sampai di sini dulu kisah kali ini. Apakah menurut kalian hukuman yang diberikan pada Bertrand sudah cukup? Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!